Halo Sobat Katedral, kembali lagi di podcast Katedral Faith Space. Bersama saya Sabina yang akan berbincang santai dengan Ketua Lingkungan Dominikus dari Wilayah 2. Penasaran kan? Yuk tontonin terus! Halo Sobat Podcast, kembali lagi nih di podcast Katedral Faith Space. Hari ini kita akan ngobrol dengan Ibu Juliana Bata dari lingkungan Dominikus Wilayah 2. Sebelum mulai podcast nih Bu, boleh dong kenalan dengan Sobat Podcast semuanya. Halo, salam kenal. Saya Juliana Bata dari lingkungan Dominikus Wilayah 2. Oke, Ibu Juliana Bata dari lingkungan Dominikus Wilayah 2. Sudah kenalan tentunya makin penasaran nih ya Bu, gimana sih Ibu Juliana Bata ini bisa menjadi ketua lingkungan? Boleh dong Bu diceritakan awal mula Ibu menjadi ketua lingkungan. Baik, awalnya sih kami cuman ikut aja aktif di lingkungan, lalu kegiatan-kegiatan. Pada saat menjelang pemilihan, itu kebetulan ketua lingkungan kami sudah merasa 2 periode menjadi ketua lingkungan. Jadi saatnya untuk berganti. Tapi saya hanya merasa saya akan membantu, tidak untuk menjadi ketua lingkungan di dalam lingkungan kami. Tapi pada saat itu bukan karena terpaksa, tetapi kami juga menyupport ketua lingkungan kami yang lama untuk menjadi ketua wilayah. Jadi akhirnya ya mau tidak mau kita harus mengikuti, membantu untuk jalannya berjalannya ketua lingkungan di lingkungan Dominikus. Berarti awalnya ini cuma niatnya membantu saja ya Bu? Betul. Kira-kira sudah berapa lama nih Ibu Juliana Bata jadi ketua lingkungan? Saat ini sudah 2 periode. Sudah 2 periode. Kira-kira ada rencana melanjutkan ke periode selanjutnya? Memberi kesempatan kepada yang lain supaya ada yang akan maju dan meneruskan pelayanan di lingkungan maupun di gereja untuk selanjutnya. Oke, berarti untuk selanjutnya ini kan Ibu Juliana Bata mau memberi kesempatan ke yang lainnya. Lalu gimana sih kondisi lingkungan Ibu selama Ibu menjabat jadi ketua lingkungan? Kondisinya sangat menyenangkan, sangat akrab satu sama lain. Bahkan kalau misalnya ada jeda seperti waktu-waktu kan ada jadwal liturgis yang ada pertemuan, ada doa dan lain sebagainya. Ada beberapa bulan yang tidak ada pertemuan, itu merasa ada kerinduan dan keinginan ketemu. Jadi rasanya kalau ketemu itu kangen-kangenan begitu. Jadi ingin selalu bertemu, selalu berkomunikasi, bersekutu di dalam lingkungan itu. Oke, biasanya nih ketemunya di kegiatan apa nih Bu? Apa doa lingkungan atau ada kegiatan lainnya yang Ibu selenggarakan nih di lingkungan? Ya, belakangan ini memang yang rutin memang kegiatan doa, pendalaman iman, dan beberapa saat belakangan ini kami sering mengadakan kayak kunjungan. Jadi karena kami juga merasa bahwa yang sakit itu ada kerinduan, ingin berdoa bersama. Tetapi apa daya tubuh tidak bisa untuk hadir di tengah-tengah kita pada saat pertemuan. Jadi kami berusaha untuk mengadakan kunjungan dan berdoa di tempat itu. Gitu. Oke Bu, dari kunjungan-kunjungan, pertemuan-pertemuan yang diadakan, apa nih yang menarik dari lingkungan Ibu? Kebersamaannya. Kebersamaan. Ya, terus yaitu saling menguatkan, saling ingin tahu. Jadi kami selalu berpesan satu sama lain, minta tolong saling melihat, saling mendengarkan. Jadi kalau ada yang kira-kira tidak hadir berapa kali pertemuan, tidak pernah terdengar suaranya, coba mampir ke rumahnya. Itu akan menjadi, saya masih jadi anggota di lingkungan. Itu yang menarik di lingkungan kami. Oke Bu, berarti untuk bisa mengumpulkan, untuk bisa
membuat kebersamaan ini tentunya kan nggak mudah ya Bu. Pasti Betul. ada tantangan-tantangannya. Nah, tantangan apa yang Ibu rasakan nih selama menjadi ketua lingkungan? Tantangannya yang selama ini adalah tidak adanya kurang ya untuk pemandu itu nggak ada. Jadi yang jadi pemandu ya itu aja gitu. Jadi kurang gitu. Misalnya ada yang berkeinginan menjadi pemandu, merasa dirinya kurang modal, istilahnya harus belajar banyak. Jadi kami sudah menyampaikan ke paroki untuk ayo kita belajar bersama dulu. Jadi baru menyampaikan kepada warga. Oke, Bu. Setelah ada upaya untuk ngajak kumpul ke paroki belajar bersama, apakah pemandu di lingkungan Ibu ini sudah mulai bertambah? Sementara belum, tapi ada niat untuk menjadi seperti itu. Oke, selanjutnya nih Bu, apa suka duka yang Ibu rasakan nih selama menjadi ketua lingkungan? Sukanya yaitu tadi ya, karena guyup, penuh kebersamaan, itu adalah salah satu kebanggaan dan kesenangan bagi kita. Kalau tidak adanya pertemuan atau doa itu ada kerinduan. Tetapi dukanya itu kalau saat ada yang meninggal. Satu, karena kehilangan. Yang kedua, di tempat kami ini tidak ada seksi kematian. Jadi ya mau tidak mau, mesti kita salah satu harus datang, harus membantu ya. Jadi itu yang menjadi kesulitan, istilahnya paling memprihatinkan gitu. Oke, lalu apa rencana Ibu selanjutnya untuk lingkungan Ibu ini? Untuk lingkungan kami, karena kami banyak lansianya, jadi ada harapan itu ingin mengajak untuk belajar kitab suci bersama. Karena kalau yang sudah sepuh itu kan untuk membaca, yang kecil-kecil itu kan agak kesulitan. Nah, bagaimana caranya kita nanti akan membuat, memberdayakan supaya orang itu tertarik dengan kitab suci. Itu seperti orang membaca novel, katakan gitu. Tapi ini kan wajib. Dan itu menjadi pedoman bagi kita semua. Itu harapan kita. Itu rencananya. Iya. Itu kan rencana untuk umat yang sudah cukup tua ya Bu. Iya. Lalu apa ada rencana yang akan Ibu lakukan untuk yang muda-muda nih supaya mau berkumpul di lingkungan, berkegiatan di lingkungan? Baik, itu nanti akan membantu. Jadi memberdayakan bagaimana terlaksananya ini, otomatis yang muda ikut membantu supaya dapat berjalan. Selain yang muda juga mendapatkan sesuatu, juga untuk berguna bagi yang sepuh. Gitu. Oke. Setelah punya tantangan, ada rencana yang akan dilakukan. Lalu apa harapan Ibu untuk lingkungan Ibu ke depannya? Harapannya supaya semakin guyup, semakin aktif semua, gitu. Terus semakin guyup, semakin aktif semua. Ya, jadi ini masih beberapa itu ada yang non aktif nih. Jadi umat seperti biasa semua pasti ada di lingkungan-lingkungan. Jadi hanya sebagai terdaftar tetapi tidak pernah hadir. Nah, harapan kami dengan adanya kegiatan selain kunjungan, kita belajar kitab suci bersama, itu semakin merangkul yang tidak aktif ini untuk menjadi aktif. Oke Bu, berarti harapan terbesarnya ini supaya seluruh umat di lingkungan ini mau aktif ya Bu ya. Ya, begitulah. Berhubung ini sudah Desember nih Bu, tentunya kan pasti ditunggu-tunggu perayaan Natal. Apa ada perayaan Natal atau acara lain yang dilaksanakan di lingkungan Ibu untuk merayakan hari Natal ini? Ya, kalau saat ini karena ini bersamaan dengan pesta politik, jadi kami tidak berani untuk berkumpul secara ramai atau berkumpul dalam jumlah yang tertentu. Kami melanjutkan tahun lalu itu akan berkunjung ke rumah-rumah terutama yang tidak punya keluarga. Jadi kami akan mengucapkan selamat Natal kepada orang yang tidak punya keluarga. Kita mengunjungi, dengan mengucapkan selamat itu mereka akan menjadi senang sekali. Jadi kami merasa jadi keluarganya dalam satu lingkungan itu. Oke Bu, berarti di lingkungan Ibu ini tahun ini tidak mengadakan acara yang mewah, yang besar, tapi diganti dengan
kunjungan ke rumah, terutama yang sudah tua-tua nih Bu, untuk supaya ikut merasakan sukacita Natal bersama. Ya. Terakhir nih Bu, apa ada pesan untuk umat di lingkungan Ibu ini? Ya, pesannya semoga semuanya semakin aktif, semakin setia, semakin rukun, guyup, dan menjadi murid-murid Kristus yang misioner. Oke, aktif, setia, semakin guyup. Luar biasa nih pesan dari Ibu Juliana. Tentunya bukan cuma untuk umat lingkungan aja ya Bu, tapi untuk semua sobat podcast yang sudah mendengarkan. Gak terasa nih Bu, sekarang kita sudah ada di penghujung podcast. Terima kasih untuk Ibu Juliana Bata, terima kasih untuk sobat podcast semuanya yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Ibu Juliana Bata, terima kasih sobat podcast. Tuhan memberkati. Dadah.